Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi bi daraini. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahil fatahil jawadil mu'ini ala tafaqquhi biddini. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pembuka dan Maha Pemberi lagi Maha Penolong di dalam memahami ajaran agama. Manih tarahu minal ibadi, bagi hamba-hamba Allah yang terpilih. Wa asyhadu alla ilaha illallah, dan aku bersaksi bahwa sesungguhnya la ilaha, tiada Tuhan yang wajib diibadahi illallah, hanya Allah semata. Sahadatan tudkhiluna darul khuludi, dengan kesaksian yang memasukkan kami kepada negeri yang kekal abadi. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu, dan aku pun bersaksi bahwa penghulu kami, pemimpin kami, Nabi Muhammad adalah hamba Allah dan utusan Allah. Sahibul maqamil mahmudi, di mana Nabi Muhammad ini adalah orang yang memiliki kedudukan yang mulia di sisi Allah. Sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa ashabihi, dan semoga salawat dan salam dari Allah terlimpah curahkan baginya, juga bagi keluarganya serta sahabat-sahabatnya. Wa ashabihil amjadi, dan kepada sahabatnya yang mulia. Salatan wa salaman afuzu bihima yaumal ma'ad, dengan rahmat dan salam dari Allah, semoga aku berbahagia karena rahmat dan salam ini kelak di hari mi'ad, di hari kiamat. Wa ba'du, dan setelah musannif membacakan bismillah, alhamdulillah, salawat dan salam. Fahadha sarhun mufidun ala kitabi, kitab ini adalah sebuah sarah atau sebuah penjelasan yang berfaedah yang tertuang dalam kitab al-musamma, yang aku namai kitab ini bi Qurratul Aini bi Muhammadiddini, kitab Qurratul Aini bi Muhammadiddin, yubinul murada wa yutammimul mafada, yang memberikan penjelasan, menyempurnakan isi, wa yahsulul maqasida, dan mengantarkan kepada maksud-maksud, wa yubrizul fawaida, dan menjabarkan bermacam-macam faidah. Wa samaituhu, dan aku juga beri nama bi Fathil Mu'ini bi Syarhi Qurratil Aini bi Muhammadiddini, dengan nama kitab Fathul Mu'in bi Syarhi Qurratul Aini bi Muhammadiddin. Wa ana, dan aku, pengarang kitab Fathul Mu'in ini, as'alullah al-karima, memohon, berdoa, meminta kepada Allah yang maha mulia, al-manana, yang maha pemberi anugerah, ayya ummal intifa'a bihi lil khasati wal amati, yang semoga kitab ini memberi manfaat secara menyeluruh, baik manfaat bagi orang yang khusus atau orang yang pintar, maupun bagi orang-orang yang awam. Minal ikhwani, dari kalangan atau golongan saudara-saudara kami. Wa ayus kinani bihil firdausa fi daril amani,
dan semoga Allah menempatkanku dengan mengarang kitab ini di surga Firdaus, bidaril amani, yang penuh dengan kenyamanan. Innahu, sesungguhnya Allah, akramu karimin, adalah zat yang maha mulianya orang yang mulia, wa arhamur rahimin, dan maha penyayangnya bagi orang yang penyayang. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. U'allifu, aku karang kitab ini. Wal ismul mustaqu minas sumuwi, lafal Allah itu adalah wal ismu, dan lafal isim mustaqun minas sumuwi itu dibentuk dari lafal sumuwi, wahwal uluwu, yang bermakna tinggi. La minal wasmi, bukan diambil dari lafal wasmi. Wahwal alamatu, wasmi itu artinya alamat atau ciri. Wallahu, sedangkan lafaz Allah, alamu li zatil wajibil wujudi, adalah nama buat zat untuk zat yang wajib wujudnya. Wa asluhu, dan asalnya Allah, lafal Allah, ilahun, itu dari kalimat atau dari lafaz ilahun. Wa huwa, dan lafal Allah itu ismu jinsin, adalah isim jenis, likulli ma'budin, bagi setiap yang disembah. Summa urifa, kemudian lafaz Allah itu dimakrifatkan bi'al, dengan lafaz atau dengan huruf alif lam. Wa khudzifatil hamzatu, dan dibuang hamzahnya. Summa stu'mila, kemudian digunakan bil ma'budi bihaqqin, pada sesuatu yang disembah dengan hak. Wahwa, dan lafal Allah, al ismul a'dham, adalah nama yang agung. Indal aksari, menurut kebanyakan para ulama. Walam yusamma bihi, dan tidak boleh dinamai bihi, dengan Allah, ghairuhu, selain Allah. Walau ta'annutan, sekalipun atas dasar mengikuti atau atas dasar kepanatikan. Warrahmanu warrahimu sifatani, dan sedangkan lafaz Rahman dan Rahim adalah dua sifat. Bunian lil mubalaghati, yang dibentuk sebagai mubalaghah atau melebihkan dalam makna. Min rahima, dari asal rahima. Warrahmanu, dan lafaz ar-Rahman, ablagu minar rahimi, itu lebih unggul ketimbang lafaz ar-Rahimi. Di anna ziyadatal bina'i, karena bertambahnya bentuk, tadullu ala ziyadatil makna, menunjukkan bertambahnya makna. Wali qaulihim, dan sebab ada ucapannya para ulama, Rahmanud dunya wal akhirati, lafaz Rahman ini diberikan Allah di dunia dan di akhirat. Warrahimu, dan lafal ar-Rahim al akhirati, untuk diberikan Allah di akhirat. Alhamdulillahilladzi hadana ayadallana lihada ta'lifi, segala puji bagi Allah yang telah memberikan hidayah kepada kita di dalam penyusunan kitab ini. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallahu ilaih,
maka tiadalah kita akan mendapat petunjuknya jika Allah tak berkehendak memberikan hidayahnya kepada kita. Walhamdu, dan lafadz hamdu, wa alwasfu bil jamili, adalah sifat yang indah. Wassalatu wahya minallahir rahmatul makrunatu bita'dimi. Makna salat, artinya salawat itu dari Allah adalah rahmat yang besertaan dengan pengagungannya. Wassalamu, sedangkan makna salam ayat taslimut atau taslim min kulli afatin wa naqsin, adalah keselamatan dari setiap kerusakan dan kekurangan. Ala Sayyidina Muhammadin Rasulillahi, semoga salawat dan salam ini disampaikan kepada panutan atau pemimpin kita, Nabi Muhammad yang menjadi utusan Allah. Likafati tsaqalainil jinni wal insi, untuk seluruh makhluk yang isinya jin dan manusia, ijma'an menurut kesepakatan ulama. Wa kadal malaikatu, dan begitu pula dengan malaikat. Alama qalahu jami'un muhakkikuna, menurut keterangan sekelompok ulama yang menyatakan masalah beserta dalilnya. Wa Muhammadun alamun mankul, dan lafadz Muhammad adalah alam mankul atau nama yang dipindahkan. Minismil maf'uli, dari isim maf'ul, al mudha'afi, yang mudha'af, yang diulang-ulang huruf ainnya. Maudu'un liman kasurat, yang diperuntukkan untuk seseorang. Kasurat hisaluhul hamidatu, yang memiliki banyak sifat terpuji. Sumia bihi nabiyuna sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dinamai nabi kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bi ilhamin minal wahyi li jaddihi, sebab ilham yang diterima dari Allah oleh kakeknya. Wa rasulu, dan rasul itu minal basyari, dari golongan manusia, zakarun, yang laki-laki, hurun, yang merdeka, wuhiya ilaihi, dia diberikan wahyu, bisyar'in, untuk menegakkan syariat, wa umiro bitablighihi, dan diperintahkan Nabi Muhammad untuk menyampaikan syariat. Wa illam yakun lahu kitabun, walaupun tidak membawa kitab suci. Wala nashun kayu sa'a alaihi salam, sekalipun ia tidak diberi sebuah nusyah kitab dari Allah seperti Nabi Yusa alaihi salam. Nabi Yusa itu tidak diberi kitab, tidak diberi nas oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa'ilam yu'mar bitablighi, maka jika tidak diperintahkan untuk disampaikan kepada umat, panabiyun, maka namanya itu adalah nabi. Jadi perbedaan nabi dan rasul itu, nabi itu diperintahkan umiro bitablighihi, diperintahkan untuk menyampaikan syariat li ummatihi, kepada umatnya. Sedangkan nabi itu lam yu'mar bitablighi, tidak diperintahkan Allah untuk menyampaikan risalah dari Allah. War rasulu abdulu minan nabiyyi, dan rasul itu lebih utama ketimbang nabi, ijma'an, menurut kesepakatan para ulama. Wa shahah khobarun, dan menurut hadis yang sahih, anna adadal anbiya'i,
Sesungguhnya bilangan nabi yang diutus oleh Allah alaihi salatu wassalam mi'atu alpin wa arba'una wa ishruna alpan, ada atau sebanyak 124.000. Jadi jumlah nabi itu berjumlah 124.000 jumlah nabi. Wa anna adadar rasuli, dan atau sedangkan jumlahnya rasul yang Allah utus sulusu mi'atin wa khamsata asyara, berjumlah 315. Wa ala alihi, dan semoga terculah kepada keluarganya Nabi. Ai aqaribihil mu'minina, yaitu kerabat-kerabat Nabi yang beriman, min Bani Hashimin, dari golongan Bani Hashim, wal Muttalibi, dan dari golongan Bani Muttalib. Wakilahum, sebagian pendapat mengatakan bahwa kerabat Nabi kullun mu'minin adalah setiap orang-orang yang beriman, aipi maqami du'ai, yang terdapat dalam maqam doa, wa nahwihi, atau selainnya sejenisnya. Jadi ada yang mengatakan bahwa keluarga Nabi itu dari golongan Bani Hashim dan Bani Muttalib. Ada juga ulama yang mengatakan yang namanya keluarga Nabi itu yaitu kullu mu'minin ay maqamid du'ai wa nahwihi, adalah setiap orang yang beriman kepada Allah atau orang Islam atau Muslim yang terdapat dalam maqam doa atau sejenisnya. Wahtira li khabarin dha'ifin fihi, keterangan ini dipilih atas dasar hadis dha'if dari wajazama bihin Nawawi, dari Imam Nawawi, Bisyarhil Muslim, dalam kitab Syarah Muslim. Wa sahbihi, dan semoga salat juga dan terlimpah curahkan kepada seluruh sahabat Nabi. Wahwa sahbihi itu, lafal sahbihi itu ismun jam'in, adalah isim jama' di sahibin, yang diambil dari lafaz sahib, bimakna sahabi, yang bermakna sahabi, yaitu orang. Wahwa manijtama'a mu'minatin binabiyina sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sahabat itu artinya adalah orang yang berkumpul beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang bertemu atau berkumpul dengan Nabi dalam keadaan beriman. Walau a'ma, walaupun orang tersebut adalah buta, wa ghairu mumayyizin, dan belum tamyiz. Al-faizina biridallahi ta'ala, yang semuanya itu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifatun liman dzukira, inilah yang dimaksud dengan sifat bagi orang-orang yang telah disebut. Maksudnya sifat-sifat sahabat itu adalah mereka yang mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ba'du, dan setelah itu semua, ay ba'da ma taqaddam minal bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam, setelah musannif mengatakan dari pendahuluannya, dari bismillahnya, dari hamdalahnya, dari salawat dan salamnya, ala man dzukira, atas orang-orang yang disebutkan, fahadal mualliful hadiru dihnan, maka ini karangan adalah yang hadir dalam hati seseorang, mukhtasarun, yang merupakan ringkasan kecil, qalla lafduhu, yang mencakup sedikit lafaz, wa katsura maknahu, namun memiliki makna yang banyak, minal ihtisari, yang di dalamnya ada sebuah ringkasan, fil fikhi, dalam ilmu fikih, wa fikih lughatan, secara bahasa atau etimologi,
Al-fahmu artinya adalah pemahaman. Wa istilahan dan fikih menurut istilah. Al-ilmu bil ahkami syar'iyati al-amaliyatil muktasabi min adilati hatta siliyati. Fikih itu secara istilah artinya adalah ilmu tentang hukum-hukum syariat. Al-amaliyatil muktasabi min adillati tafsiliyati, yang berbentuk pengamalan yang dihasilkan dari dasar-dasar yang tafsiliyah atau terperinci. Wastimdaduhu dan pengambilan hukumnya, hukum fikih itu minal kitabi diambil dari Al-Quran was sunnati dan dari hadis Nabi atau as-sunnah, wal ijma'in dan dari ijma' para ulama, wal qiyasi dan dari qiyas. Wa faidatuhu adapun faidah mempelajari ilmu fikih imtisalu awamirillahi ta'ala wajtinabi nawahihi, adalah untuk menjadikan atau untuk menjalankan perintah-perintah Allah, wajtinabi nawahihi dan menjauhi larangan-larangan Allah. Jadi faidah mempelajari ilmu fikih itu supaya kita bisa imtisalu awamirillah, melaksanakan perintah Allah Ta'ala, serta dapat menjauhi larangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala mazhabil imam, yang terdapat dalam mazhab Imam Al-Mujtahid Abi Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Jadi kitab ini ditulis bermazhab mujtahid, seorang mazhab yang agung yaitu Imam Syafi'i, yang nama aslinya adalah Abi Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Semoga Allah memberikan kasih sayang kepada beliau. Wa ridha anhu, dan Allah memberikan keriduan kepadanya. Aima dhahaba ilahi minal ahkami bil masaili Idris waliduhu wa ibnu Abbas bin Utsman bin Syafi'i bin Sa'ibi bin Ubaid bin Abdin bin Yazid bin Hashim bin Abdul Muttalib bin Abdul Manaf bin Abdul Manaf ya. Maksudnya adalah mengikuti hukum-hukum permasalahan dari mazhab atau pendapatnya Imam Syafi'i al-Idris. Imam Syafi'i itu adalah nama orang tua dari Imam Syafi'i. Dia adalah anak dari Ibnu Abbas bin Utsman bin Syafi' bin Sa'ib bin Ubaid bin Abdun bin Yazid bin Hashim bin Abdul Muttalib bin Manaf. Wa Syafi'un, dan Syafi'i, nama Syafi'i, huwa alladzi yunsabu ilaihil imamu, adalah nama yang dinasabkan atau dihubungkan kepada Imam Syafi'i. Wa aslama huwa wa abuhu Sa'ibu, yang masuk Islam bersama ayahnya As-Sa'ibu yang bernama Sa'ib, yauma Badrin, pada waktu terjadi perang Badar. Wa wulida imamuna, imam kita ini dilahirkan, imam kita Imam Syafi'i radhiyallahu anhu dilahirkan sannata khamsina wa mi'atin, pada tahun 150 Hijrah. Wa tuwfiya yaumal jum'ati, dan wafat pada hari Jumat Salkha Rajab sanata arba'in wa mi'ataini, yang wafat pada hari Jumat pada akhir bulan Rajab tahun 204 Hijrah. Jadi usia Nabi Imam Syafi'i itu adalah 54 tahun. Wasamaituhu biqaratul aini, saya namakan kitab ini juga Qurratul Ain.
bibayanil muhimmatil ahkamiddin, yang menjelaskan hal-hal yang penting dari ahkamiddin, hukum-hukum agama. Intakhabtuhu wa hadha syarhu minal kutubil mu'tamadati. Ringkasan tersebut dan syarah ini kami ambil dari sumber kitab-kitab pegangan guru kami, di syaikhina, pegangan guru kami, khatimatil muhaqqiqina, yang menjadi penutup ulama, yang menjelaskan masalah beserta dalilnya, Syihabuddin Ahmad bin Hajar al-Haytami, yaitu Al-Imam Syekh Syihabuddin Ahmad bin Hajar al-Haytami. Wa baqiyatul mujtahidina, dan juga diambil dari ulama mujtahid yang lainnya, misla Wajihuddin Abdurrahman bin Ziyad al-Zubaidi, yaitu Syekh Wajihuddin Abdurrahman bin Ziyad az-Zubaidi radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoi keduanya. Wa syaihi masyayihina syaikhil Islam, dan guru-guru kami, yaitu Syekh Islam Al-Mujaddadi Zakaria Al-Ansari, Al-Mujaddid Zakaria Al-Ansari, Al-Imamul Amjadi Ahmad Al-Mujujadi, dan dari Imam Al-Muzajjad Az-Zubaidi rahimahumallahu ta'ala, semoga Allah merahmati keduanya. Wa ghairihim, dan selain keduanya, minal muhaqqiqil mutaakhirina mu'tamidan alama jazama bihi Syekhunal Madhab An-Nawawi wa Rafi'u, dan dari selain mereka itu semua, yakni ulama di waktu akhir, kurun akhir, yang menyatakan masalah beserta dalilnya atau muhaqqiqin. Mutaakhirin muta'ammidan alama jazama bihi, yang menjadikan kami berpegang dengan pendapat yang telah disepakati oleh Syekhul Madhab, Syekhunal Madhab, Imam Nawawi, Imam Rafi'i, Panawawiyu, maka Imam Nawawi, pamuhaqqul mutaakhirina, dan ulama ahli tahqiq di kurun mutaakhirin radhiyallahu anhum, semoga Allah meridhoi keduanya. Rajiban min Rabbina Rahman, dan aku berharap kepada Tuhan kami, kita berharap kepada Tuhan kami yang Maha Pengasih, ayan tafi'a bihil al-azikiya'u, semoga kitab ini bermanfaat bagi para azkiya atau para cendekiawan. Ayal uqallau wa antukirru bihi bisabibihi ayni godan ay yaumal akhir, yakni orang-orang yang berakal, dan semoga Allah menyejukkan dengan sebab kitab ini mata kami esok di hari akhir. Binadri ila wajhil karim, dengan melihat zat Allah yang maha mulia, bukrata wa asyiya, di pagi hari dan sore hari. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mohon maaf, semoga terjemah ini bermanfaat. Barakallahu li wa lakum.